Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan dalam Dia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema kemuliaan sejati. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana manusia mengejar kemuliaan. Kedua, kemuliaan Yesus. Dan ketiga, ikut ambil bagian dalam kemuliaan Yesus. Yang pertama kita melihat bagaimana manusia mengejar kemuliaan. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali banyak dari kita mengejar kemuliaan. Kita berpikir supaya bisa mendapatkan kemuliaan, kita perlu dihormati. Kita perlu dihargai. Dan tentu kita semua senang kalau dihargai, senang kalau dihormati. Siapa sih yang gak mau dihormati? Siapa yang mau dihina? Ada di sini yang mau dihina? Siapa yang mau tidak dianggap? Waktu saya datang ke Surabaya tahun 2010, salah satu kata pertama yang saya pelajari adalah diwongke, wongke. Diperlakukan sebagai manusia. Semua orang minta supaya diwongke. Jadi harus dihargai, harus didengerin, harus dianggap. Gak ada yang mau ditolak, dihina, dikecilin. Dan seringkali supaya kita bisa mendapatkan penghormatan, penghargaan, ini artinya kita harus berprestasi. Jadi semua orang mengejar prestasi, mengejar kekayaan, mengejar nama baik supaya dihormati. Boleh gak mengejar prestasi? Boleh gak mengejar kekayaan? Boleh gak mengejar kesuksesan? Jawabannya, boleh, harus. Namanya manusia harus berusaha sebaik mungkin berprestasi. Punya uang supaya bisa mengatur hidupnya dengan baik. Dihormati, ini harus diusahakan. Tapi kita juga harus hati-hati. Karena kalau yang kita kejar selalu adalah prestasi, kesuksesan, uang, nama baik, hebat, kita bisa-bisa dengan mudah jatuh pada kesombongan. Jatuh pada kita hanya mengejar image. Kita bisa-bisa jatuh dalam perbandingan. Terus-menerus membandingkan diri satu sama lain. Aku lebih hebat gak ya dari dia? Aku lebih kaya gak ya dari dia? Aku lebih cantik gak dari dia? Kalau lebih hebat, lebih cantik, lebih berprestasi, nanti jadinya sombong. Bahkan kita mengejar berbagai cara supaya bisa jadi lebih hebat dari orang lain. Supaya aku bisa lebih hebat dari orang lain, cara apa yang dipakai? Menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Lalu mulai berpolitik, politik kotor. Dan di mana-mana ada politiknya. Termasuk dalam organisasi gereja. Sayang ya, dalam organisasi gereja yang harusnya orang-orangnya rajin berdoa. Harusnya suci-suci seperti Romo Seto, Romo Paroki ya. Tapi ternyata ada juga politiknya kotor. Sayang, kasihan deh. Udah di dalam gereja kok masih yang dicari nama. Yang dicari penghormatan, harus dapat posisi, harus dapat peran, harus diakui, harus dapat panggung, harus dapat spotlight.
Kalau udah jadi pemimpin, semua orang lagi lihat aku. Jadi aku harus kelihatan hebat. Kasian deh. Karena apa? Karena yang dicari penghormatan. Supaya mulia. Sementara yang gak diakuin, minder, rendah diri, menarik diri, protes. Aku gak mau terlibat, kamu aja. Malu, kecil hati, pahit, gak mau ke gereja lagi. Sayang, ini terjadi di mana-mana dalam semua organisasi. Hari ini kita melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakannya gimana? Poin kedua, Yesus mengatakan, sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan dalam Dia. Yesus mengatakan ini persis sesudah Injil Yohanes mengatakan Yudas meninggalkan ruang perjamuan. Artinya apa Yudas meninggalkan ruang perjamuan? Artinya Yudas mengkhianati Yesus. Yesus dimuliakan persis saat Yudas mengkhianati Yesus. Dan itu artinya sebentar lagi, besok, Yesus akan memanggul salib. Yesus akan dipermalukan sebagai raja yang dihina. Yesus menyerahkan diri pada Allah Bapa, misi Bapa. Itu artinya Yesus menderita, Yesus disalib, dan Yesus wafat. Di mana murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus pergi tercerai-berai, meninggalkan Yesus. Di saat Yesus paling membutuhkan support dari murid-muridnya, apa yang terjadi? Murid-muridnya ketiduran di Taman Getsemani. Murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya meninggalkan Yesus. Di mana penghormatan terhadap Yesus? Di mana kemuliaan Yesus? Tapi justru saat itu Yesus dimuliakan. Makanya Injil Yohanes itu dibagi jadi dua. Bagian pertama kitab tanda di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Bagian kedua tentang penderitaan Yesus. Tapi justru dalam penderitaan itu Yesus dimuliakan. Kenapa dalam penderitaan Yesus dimuliakan? Itu karena Yesus patuh kepada Bapa, setia menjalankan rencana Bapa. Artinya kemuliaan Yesus bukan tergantung dari matanya Yudas. Bukan tergantung dari matanya Petrus, bukan tergantung dari matanya Pilatus, bukan tergantung dari matanya dunia. Oleh karena itu, kalau Anda mencari kemuliaan, jangan cari di matanya tetangga Anda. Jangan cari di matanya Romo Adrian. Penghormatan dari dunia itu gampang berubah. Hari ini dihormati, besok dibuang. Itulah manusia. Gampang berubah. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan cari dari matanya dunia. Seperti Yesus mencari kemuliaan dari matanya Allah. Dengan setia pada Tuhan. Makanya kalau kita mau berbagi, ikut serta dalam kemuliaan Yesus. Caranya gimana? Ikut serta dalam misinya Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Hari demi hari menjalankan misinya Yesus.
Kalau dipuji sama tetangga, puji Tuhan. Kalau dipuji sama Romo Seto, puji Tuhan. Kalau enggak dipuji, enggak apa-apa. Puji Tuhan juga. Ini bisa menjadi kesempatan untuk latihan rendah hati, latihan ketulusan, latihan semakin setia sama Tuhan. Justru di saat gak ada spotlight, gak ada yang perhatiin, itulah siapa kita sesungguhnya. Dan di situ Tuhan melihat kita. Tuhan melihat karya kita. Tuhan melihat hati kita. Yang paling penting itu bukan pujian dari orang lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan bilang apa? Dalam Injil hari ini dikatakan harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi belajar hari demi hari untuk mengasihi dengan tulus. Jangan hanya cari imbalan dari dunia. Dunia gampang berubah. Tapi Tuhan setia menyertai kita. Bahkan saat dunia membuang kita. Saat dunia tidak menghargai kita. Saat dunia bullying kita. Bullying ini ada di mana-mana ya. Bukan hanya bullying fisik, ditonjok sama teman sekelas. Tapi ditikam oleh sahabat yang menjelekkan kita. Ini juga bullying. Politicking juga bullying. Di mana-mana kita bisa dibully. Tapi siapa yang membela kita? Yesus adalah sang pembela kita. Oleh karena itu, cari kesetiaan supaya dilihat oleh mata Tuhan. Tahun ini, tahun yubileum, kita gereja ini mengkanonisasi. Yang kita udah tahu, yang saya udah tahu minimal akan ada 3 santo baru ya. Carlo Acutis, dan ada Giorgio Frassati, dan ada Bartolo Longo. Puji Tuhan, 2 dari 3 ini adalah anggota Dominikan awam ya, luar biasa Dominikan awam. Si Giorgio Frassati dan Bartolo Longo. Tapi saya mau ajak Anda untuk lihat si Giorgio Frassati. Dia meninggal masih sangat muda, umur 24. Saya kagum sekali sama Giorgio Frassati. Karena walaupun dia masih sangat muda, tetapi dia sudah sangat dewasa, luar biasa. Jadi si Giorgio Frassati ini jadi santo, akan diangkat jadi santo karena teladan hidupnya dari dia masih muda, walaupun anak orang kaya raya. Bapaknya ini kaya banget, bukan kaya aja tapi kaya banget ya. Jadi duta besar, pemilik surat kabar besar di Italia, tinggal di kota besar di Turin. Giorgio Frassati dapat begitu banyak fasilitas dari orang tuanya. Dia bisa hidup hanya terlena dengan kekayaannya. Dia bisa hidup hanya dengan menikmati penghormatan dari banyak orang. Karena dia anak orang kaya. Tetapi dia gak berhenti di situ. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia selalu menolong orang miskin. Jadi waktu dia meninggal, ada ribuan orang yang datang untuk hormati dia. Dan yang luar biasa adalah orang tuanya sama sekali nggak tahu. Bayangin. Biasanya kan kita mencari afirmasi, mencari pujian, minimal dari orang tua kita kalau buat sesuatu yang baik. Tapi Giorgio Frassati menolong banyak orang. Bahkan tanpa orang tuanya tahu. Tapi yang tahu siapa? Tuhan. Giorgio Frassati merayakan hidup. Perayaan hidup bukan terjadi saat banyak orang yang memuji kita.
ini dangkal. Tapi perayaan hidup dari Giorgio Frassati adalah dia selalu bilang verso l'alto. Dia senang naik gunung, senang naik gunung. Makanya selalu katakan motonya lebih tinggi lagi, menuju pada ketinggian. Ketinggian kalau dalam hidup spiritual artinya mencapai Tuhan, mencari Tuhan, menggapai Tuhan. Yang dia cari bukan pujian dunia. Itu dangkal, gampang berubah. Yang dia cari adalah pujian, tidak lain dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah sumber hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari? Kemuliaan dunia atau mau ikut Tuhan Yesus? Semoga kita semua semakin hari semakin rendah hati, semakin penuh kasih, dan Yesus dalam hati kita selalu menjadi sumber hidup kita. Sehingga kita merayakan hidup karena Tuhan merayakan hidup kita yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin.